Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dalam video ini saya akan menampilkan dongeng, petualangan anak di Taman Nasional Betung Kerihun, dan Danau Sintarum. Video ini sebagai video pembelajaran bagi kita untuk selalu menjaga dan mencintai alam. Selamat menyaksikan. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Kayan. Saya berasal dari hulu Sungai Kapuas. Saya anak yang suka berpetualang. Mari ikuti petualangan saya. Anak-anak di daerah pedalaman khususnya mereka yang tinggal di wilayah Taman Nasional sudah menjadikan hutan dan segala jenis flora dan fauna yang hidup di dalamnya sebagai sahabat mereka. Sehingga mereka merasa bahwa apapun yang terjadi di sana sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Di sebuah desa terpencil di hulu Sungai Kapuas, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Kayan. Dia adalah anak dari suku Dayak yang sangat mencintai alam dan suka berpetualang. Kayan adalah seorang anak yang bertubuh mungil dengan rambut yang hitam dan memiliki mata yang tajam. Kayan sering menghabiskan waktunya di hutan Betung Kerihun, mempelajari berbagai tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Suatu hari, saat Kayan sedang berpetualang di hutan, dia menemukan sebuah pohon besar yang hampir roboh. Pohon itu adalah tempat tinggal bagi banyak hewan, termasuk burung langka dan berbagai jenis serangga. Kayan tahu bahwa jika pohon itu tumbang, banyak hewan akan kehilangan rumah mereka. Dengan cepat, Kayan memikirkan cara untuk menyelamatkan pohon itu. Dia mengumpulkan teman-temannya dan mengajak mereka untuk membantu. Bersama-sama, mereka menambal akar-akar pohon yang rusak dan memperkuat batangnya dengan tali rotan. Mereka bekerja sepanjang hari untuk memastikan pohon itu tetap berdiri. Saatnya tiba, pohon itu berhasil diselamatkan. Hewan-hewan yang tinggal di dalamnya sangat berterima kasih kepada Kayan dan teman-temannya. Sebagai tanda terima kasih, seekor burung langka memberi Kayan sebuah bulu ajaib. Dengan bulu ini, kamu bisa memanggil kami kapan saja kamu butuh bantuan, kata burung itu. Kayan menerima bulu ajaib itu dengan penuh rasa syukur. Sejak saat itu, Kayan dan teman-temannya bekerja keras untuk melestarikan hutan Betung Kerihun. Mereka menanam pohon baru, membersihkan sungai, dan mengusir penebang liar. Setiap kali mereka menghadapi masalah, Kayan menggunakan bulu ajaib untuk memanggil bantuan dari burung-burung dan hewan-hewan lainnya. Berkat usaha keras mereka, hutan Betung Kerihun tetap lestari dan menjadi tempat yang aman bagi semua penghuninya. Kisah Kayan menjadi inspirasi bagi semua orang di desanya dan mereka pun ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan. Kayan dikenal sebagai sahabat hutan Betung Kerihun yang selalu siap melindungi dan melestarikan alam. Pesan moral dari dongeng sahabat hutan Betung Kerihun. 1. Gotong royong. Kayan dan teman-temannya menunjukkan bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa menyelamatkan pohon besar dan rumah bagi banyak hewan, menekankan pentingnya gotong royong. 2. Tanggung jawab lingkungan. Kayan mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap lestari dan aman. 3. Menghargai hadiah alam. Pemberian bulu ajaib dari burung langka menunjukkan bahwa alam akan membalas kebaikan kita jika kita menjaganya dengan baik. Hai sahabat alam semuanya, saya adalah Ujang. Saya tinggal di kawasan Taman Nasional Danau Sintarum. Saya adalah anak nelayan yang suka menjelajahi danau. Ayo saksikan penjelajahan saya. Di pedalaman Kalimantan Barat, terhampar Taman Nasional Danau Sintarum yang indah, rumah bagi berbagai flora dan fauna yang mempesona, termasuk ikan arwana yang menarik. Di antara penduduk desa yang tinggal di sekitar Taman Nasional, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ujang,
yang memiliki kecintaan luar biasa terhadap alam dan penghuninya. Sejak kecil, Ujang menghabiskan waktunya menjelajahi danau, mengamati burung-burung yang berterbangan, dan mempelajari berbagai jenis ikan yang hidup di sana. Ia memiliki hubungan spesial dengan ikan arwana karena terpesona oleh keindahan dan keanggunan mereka. Suatu hari, saat Ujang sedang bermain di tepi danau, ia melihat sesuatu yang membuatnya sedih. Seorang pemburu ikan memasang perangkap di salah satu anak sungai, siap untuk menjebak ikan arwana yang sedang berenang bebas dan tidak merasa curiga. Ujang tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan ikan-ikan indah ini. Dengan hati yang berani dan tekad yang kuat, Ujang diam-diam mendekati perangkap. Dia berhati-hati agar tidak membuat suara, tidak ingin menarik perhatian pemburu. Dengan tangan yang cekatan, dia membuka perangkap satu persatu, melepaskan ikan arwana yang terperangkap di dalamnya. Ujang bekerja dengan cepat, membebaskan puluhan ikan arwana dari cengkeraman perangkap. Rasa senang dan lega menyelimuti hatinya saat dia melihat mereka berenang bebas kembali ke danau. Namun, Ujang menyadari bahwa ini bukan akhir dari masalah. Pemburu ikan itu pasti akan kembali, dan lebih banyak ikan arwana akan terancam bahaya. Ujang tahu dia harus bertindak lebih jauh untuk melindungi mereka. Keesokan harinya, Ujang pergi ke desa dan mengumpulkan teman-temannya. Dia menceritakan kepada mereka tentang apa yang dia lihat dan apa yang telah dia lakukan. Teman-teman Ujang terinspirasi oleh keberaniannya dan setuju untuk membantunya. Bersama-sama, mereka bertemu dengan pemburu itu dan meminta mereka agar tidak memasang perangkap ikan arwana lagi. Para pemburu tersebut memahami apa yang disampaikan Ujang dan teman-temannya. Mereka berjanji tidak akan memasang perangkap ikan arwana lagi. Berita tentang tindakan Ujang dan teman-temannya menyebar ke seluruh desa. Penduduk desa terkesan dengan tekad mereka untuk melindungi ikan arwana dan taman nasional. Sejak saat itu, tidak ada lagi pemburu ikan yang berani memasang perangkap ikan arwana di danau. Ujang dan teman-temannya menjadi pahlawan bagi ikan arwana dan Taman Nasional Danau Sintarung. Kisah mereka menjadi pengingat bagi semua orang tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Terus bekerja untuk melindungi Taman Nasional Danau Sintarung dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dia menjadi inspirasi bagi anak-anak di desanya, mengajari mereka untuk menghargai keindahan alam dan melindungi semua makhluk hidup. Kisah Ujang dan ikan arwana adalah pengingat bahwa bahkan seorang anak kecil pun dapat membuat perbedaan besar. Dengan keberanian, tekad, dan cinta untuk alam, kita semua dapat membantu melindungi dunia di sekitar kita. Pesan moral dari dongeng Ujang dan ikan arwana. 1. Pentingnya keberanian dan tekad. Ujang menunjukkan bahwa keberanian dan tekad dapat membuat perbedaan besar. Meskipun dia hanya seorang anak laki-laki, dia memiliki keberanian untuk melawan pemburu ikan dan bertekad untuk melindungi ikan arwana. 2. Melindungi alam dan hewan. Dongeng ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Ujang dan teman-temannya menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh pemburu ikan dan mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. 3. Kekuatan persahabatan dan kerjasama. Ujang tidak dapat menyelamatkan ikan arwana sendirian. Dia membutuhkan bantuan teman-temannya untuk memberikan pemahaman kepada pemburu ikan. Kisah ini menunjukkan bahwa persahabatan dan kerjasama dapat mencapai hal-hal besar.